Hukum bid'ah dan pelaku bid'ah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Yang disebut bid'ah adalah perkara yang tidak dilakukan Nabi. Inilah yang disebut bid'ah. Pelakunya diancam dengan api neraka. Memahami kata bid'ah, wawasan kita harus luas, jangan sampai terbatas atau sempit wawasan kita, karena setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat melakukan atau mencontohkan bid'ah atau perkara yang tidak dilakukan Nabi. Begitu juga waktu baginda Nabi masih ada atau masih hidup, ada perkara yang Nabi tidak ajarkan dilakukan sahabat. Nabi tidak menghukumi sesat, bahkan memujinya. Bid'ah yang dilakukan sahabat Utsmani dengan mengumpulkan ayat-ayat ke semua yang ada dijadikan satu atau di kitab suci, kan Al-Quran itu pada masa itu menjadi pro dan kontra. Di masa itu karena para sahabat tentu lebih tahu soal hukum bid'ah daripada umat di zaman akhir ini. Pada akhirnya terkumpulnya ayat-ayat menjadi satu, dikitabkan dan disebut kitab suci Al-Quran itu dihukumi bid'ah wajib. Dan sepengetahuan kami hukum bid'ah ada 5, dari bid'ah wajib sampai bid'ah haram bila dilakukan. Dan soal bid'ah ini disebut dalam wilayahnya hukum fikih, bukan wilayahnya akidah atau tauhid. Di saat ini ada ustadz yang bilang sumpah memakai kitab suci Al-Quran tidak perlu dilakukan karena tidak dicontohkan Nabi. Tentunya benar pendapatnya, akan tetapi wawasannya ustadz tersebut sempit dan mengada-ada karena di masanya Nabi kitab suci Al-Quran belum ada. Dan apa mungkin itu terjadi? Sedangkan Nabi itu panutannya umat, Nabi itu pimpinannya orang-orang yang beragama dan penyampai ayat-ayat yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Itu pun seperti bangsa Yahudi tidak percaya dengan yang disampaikan. Apa mungkin bangsa Yahudi meminta ke Nabi untuk bersumpah demi apapun atau dengan apapun atau dengan kitab suci Al-Quran, sedangkan kitab suci Al-Quran di masa itu belum ada. Orang yang gagal memahami kalau kitab suci itu dari perbuatan bid'ah wajib yang dilakukan sahabat Utsman, atau kitab suci itu disebut mushaf Utsmani, ini dari bid'ah wajib yang dilakukan sahabat Utsman. Pada akibatnya ada ustadz yang menambah dalil kalau setelah aras ada makhluk lagi yang paling besar. Sering kami ajukan pertanyaan kepada mereka, makhluk apa yang dimaksud ustadz tersebut. Tidak pernah kami mendapatkan jawabannya. Yang dimaksud mengada-ngada itu seperti ustadz itu, dan mereka dalam rukun imannya tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, karena iman kepada Nabi yang selain baginda Nabi Muhammad SAW dan menganggap kalau syariat dari ajaran Nabi lain itu sesat. Padahal semua para Nabi
itu agamanya cuma satu, beragama Islam. Bergantinya nama yang lain itu karena umatnya sudah rusak tauhidnya, serupa dengan pelaku bid'ah akhir zaman. Sama-sama mengada-ada dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disamakan dengan makhluk atau Adam, atau dengan dirinya sendiri, atau menyesuskan dirinya sendiri karena menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan bertauhid bermata sebelah dalam kurung ayat ketuhanan yang ada yang diingkari dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi generasinya Samiri yang ada pada zamannya Nabi Musa. Di zaman akhir ini banyak ustadz yang merasa berdakwah dalam tauhid dan memahami hukum bid'ah itu tauhid, dan mereka tidak percaya dengan kenyataan dalil yang ada kalau bumi ini bulat dipahami datar, dan tidak percaya kalau bumi ini berputar dan setiap detik 5 waktu sholat selalu ada di masing-masing titik, dan Tuhan mereka terjebak di sepertiga malam karena yang dianggap Tuhannya mereka terlalu kecil dalam kurung tidak dapat disebut maha, apalagi disebut maha sempurna. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.